Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sukacita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali. Selama seminggu Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bekerja dan menjalani semua aktivitas kita sebagai pribadi dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Pagi ini kita khususkan diri dan waktu ini untuk kita bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, sebelum pagi ini kita memulai, saya berikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk berdoa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab kasih-Nya besar dan hebat atas setiap kita. Baik, mari kita siapkan pujian, katakan, Yesusku penyelamatku. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau yang menyertai perjalanan hidup kami hari lepas hari. Hari ini kami khususkan diri, kami khususkan waktu ini untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Menghadiri tengah-tengah kami, bertanda di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dialah hanya Tuhan saja yang dipujikan dan dimuliakan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya ya Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Biarlah pagi hari ini kami memuji kasih persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan Dia untuk menguasai hati pikiran kita, untuk membisukan kita damai sejahtera. Biarlah untuk 1 jam lebih ini kita intim dengan Dia, berikan yang terbaik,
Izinkan dia untuk melawan kita. Izinkan dia untuk berbicara kepada kita. Biarlah sukacitanya boleh memberi hati pikiran kita pada pagi hari ini. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menghibur, menghidup, menara kekuatan. Silakan pagi hari ini Tuhan, di malam ungkapan diri yang mulia berkata, siapa hanya Engkau saja yang kita dimuliakan. Haleluya.
namamu Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, dahulu sekarang bahkan sampai selanjutnya. Setiap kali berada di dalam perkembangan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Bersama-sama untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini kami dilawat oleh Tuhan dengan firman, dengan puji-pujian, sehingga kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru dari Allah. Bahkan Tuhan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, hari ini kita berkumpul ibadah Tuhan untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Ada banyak sekali peristiwa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita akan bersuka cita pada hari ini. Kita angkat satu bicara, katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita bersuka cita bersama dengan puji-pujian yang sudah akan Saat ku berpaling
sebelum persembahan dijalankan, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan kami hidup hari lepas hari atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, dan kami bersuka cita atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah benda mati ini Tuhan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memberikan sesuatu pekerjaan, apapun yang dibutuhkan daripada setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi. Kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa kami akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada pengumuman tambahan, ada kotak persembahan di depan untuk kita sama-sama merayakan Natal. Jadi ada sumbangan sukarela bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi. Silakan maju ke depan untuk meletakkan di dalam kotak persembahan. Kita akan pujian ini, katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan
Tuhan, karena jalan-Mu indah walaupun kami tidak memahaminya. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau lebih memahami hidup kami lebih daripada kami sendiri memahami akan kehidupan kami. Biarlah pujian ini adalah merupakan bentuk kesadaran kami. Sehingga dengan demikian kami semakin hari kami semakin berserah kepada-Mu. Dan dengan demikian hidup kami selaras dengan rancangan-Mu sejak dari awal. Bahkan sebelum kami bereksistensi di muka bumi ini, Engkau telah merancangkan sesuatu yang agung dan mulia bagi hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk menangkapnya, memahami dan mengerti, dan kami dapat menjalani dalam kehidupan kami. Kami bersukacita dan kami boleh mengekspresikan sukacita kami melalui puji-pujian hari ini. Hati kami bergembira dan Tuhan sempurnakan itu bagi kami. Bapa, kami akan belajar firman-Mu hari ini. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau bicara kepada setiap kami. Tarik hati kami, pikiran, perhatian kami untuk tertuju kepada firman-Mu. Sehingga hari ini kami pulang membawa sesuatu yang dapat menolong kami untuk teguh, kuat, dan terarah dalam menjalani kehidupan kami. Baik dalam sepanjang minggu ini, maupun juga di sepanjang usia kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan telah asingkan untuk berbicara kepada kami hari ini, Tuhan urapi, dan biarlah Tuhan pakai dia. Roh Kudus menuntunnya, sehingga apa yang disampaikannya bukan konsep manusia, tetapi rancangan dan kehendak Allah dari setiap kami. Terima kasih, tenangkan hati dan pikiran kami. Bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Baik, sukacita. Pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama dalam ruangan ini. Ya, kita telah berada pada minggu yang terakhir di bulan November ini. Tidak terasa bahwa kita telah hampir melewati perjalanan kita dalam sepanjang tahun ini dengan berbagai warna yang kita alami. Ya, tentunya ialah bahwa pengalaman-pengalaman kita merupakan bagian daripada pembentukan iman rohani kita dalam pembelajaran kita tentang hidup dan kehidupan. Karena itu, ya, mari kita memandang semua pengalaman itu berdasarkan kacamata Tuhan, bukan berdasarkan kacamata subjektif kita sebagai manusia, sehingga kita bisa bijaksana di dalam meresponinya. Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari saya mengajak kita kembali untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 15, kita akan baca hari ini pembelajaran kita pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang genap. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, saya akan baca duluan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, memperhatikannya, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, bagian firman Tuhan ini sudah menjadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu, namun dengan tema yang berbeda. Minggu yang lalu adalah kita belajar di bawah satu tema, sikap buruk yang mendatangkan penderitaan. Itu minggu lalu, ya. Sikap buruk yang mendatangkan penderitaan. Jadi ini bercerita tentang seorang anak yang kemudian berbicara kepada ayahnya untuk mengambil bagian yang menjadi warisannya, ya, padahal ayahnya masih ada. Lalu kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, sikap buruk apa yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu? Sikap buruk yang pertama ialah bahwa anak ini menyimpang dari persekutuan dengan bapaknya, atau ia tidak lagi berusaha untuk menikmati keindahan hidup bersama dengan ayahnya. Atau secara rohani kita bisa maknakan atau artikan bahwa ini adalah merupakan gambaran dari orang Kristen yang tidak lagi menikmati keindahan kehidupan bersama dengan Bapa di surga, lalu kemudian keluar, ya. Yang kedua, kita lihat bahwa anak ini setelah dia memperoleh bagiannya, setelah bapaknya memberikannya, ia pergi lalu kemudian hidup berfoya-foya. Itu yang dijelaskan di dalam bacaan sebelumnya, ya. Setelah dihabiskan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, hidup senang-senang, hidup hedonisme, ya, mencari kesenangan rupanya, kesenangan duniawi, kesenangan kedagingan. Lalu ya kita lihat yang menjelaskan kepada kita bagaimana hidup yang menyimpang atau hidup yang buruk itu adalah merupakan keluhan daripada kakaknya, ya. Dalam ayat 25 kakaknya berkata, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, ya, ada pesta, ya. Lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat, ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, kemudian ayat ke-30, tetapi baru saja dengan anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Itu gaya hidup ketika ia keluar dari rumah ayahnya. Ya, itu adalah merupakan sikap buruk. Itulah sebabnya tema kita yang lalu adalah sikap buruk yang mendatangkan penderitaan. Akibat daripada penderitaan itu, hari ini kita akan belajar tentang penderitaan yang mendatangkan kesadaran dan pertobatan. Itu yang akan kita pelajari mulai dari ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, kata melarat ini adalah kata yang menjelaskan tentang betapa memprihatinkan, betapa miris. Melarat mending miskin daripada melarat. Miskin itu mungkin masih relatif, ya, kita bisa makan. Tetapi anak ini, jangankan makanan yang dimakan oleh manusia, makanan yang dimakan oleh babi saja dia tidak dapat, ya.
Dia memakan ampasnya. Alkitab berkata bahwa itu pun juga tidak diberikan kepadanya. Betapa betapa miris, betapa menyedihkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa keadaan daripada anak sulung, anak bungsu atau anak yang terhilang ini merupakan gambaran orang Kristen yang tidak lagi menikmati hubungan dengan Bapa di surga, yang tidak lagi hidup dalam kebenaran, yang tidak hidup lagi dalam kekayaan surgawi, ya. Tapi untung ialah bahwa kita melihat ia sadar kemudian. Karena itu sekali lagi tema kita hari ini, penderitaan yang mendatangkan kesadaran dan pertobatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa penderitaan tidak selamanya ya disebabkan oleh karena sikap buruk, ya. Tetapi juga bisa merupakan kesempatan atau momentum yang Allah pakai untuk mengembalikan, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Misalnya seperti Ayub, ketika Ayub hidup saleh, hidup benar, hidup menjauhi kejahatan, tetapi kemudian hidupnya diizinkan untuk mengalami penderitaan. Padahal ya dia sadar bahwa ya hidupnya baik-baik saja dengan Tuhan. Walaupun di sana kita melihat bahwa ada yang menganggap Ayub juga mengalami kesombongan rohani, ya. Sekali lagi bahwa penderitaan tidak selamanya diakibatkan oleh sikap buruk. Namun penderitaan yang dialami oleh anak bungsu ini atau anak yang terhilang ini adalah merupakan akibat daripada ulahnya yang meninggalkan ayahnya, hidup berfoya-foya, menghabiskan semua apa yang ada pada dirinya. Inilah gambaran rohani daripada orang-orang Kristen yang pada akhirnya meninggalkan Allah dan pada akhirnya ia hidup mengikuti kemauannya, hidup senang-senang, dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan sebuah keadaan untuk membuat dia sadar. Anak bungsu atau anak yang terhilang ini menderita karena memang oleh dosa atau kesalahan, yaitu sikapnya yang buruk karena meninggalkan persekutuan dengan ayahnya dan ingin hidup bebas. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Nah, Alkitab berkata bahwa setelah dia menikmati kehidupan, kesenangan sesaat, kenikmatan hidup dalam keinginan daging, maka ia mulai mengalami kesulitan dan penderitaan. Penderitaan adalah merupakan cara Allah untuk menyadarkan orang percaya, anak-anaknya, sama seperti yang dialami oleh anak yang terhilang atau anak bungsu ini. Setelah berada dalam kesulitan dan penderitaan, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu atau anak yang terhilang ini. Yang pertama, ini yang dia lakukan. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Ini merupakan upaya umum, saya sadar ya. Saya pikir bahwa ini merupakan upaya secara umum. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ia menjaga babi, tetapi kita akan melihat bahwa itu pun juga rupanya ya mungkin tidak digaji. Jangankan digaji, dikasih makan pun juga tidak. Ia memperoleh tuan yang jahat. Ia tidak dikasih jaminan atas upah atau atas jasa pekerjaannya. Malah makan ampas makanan babi pun juga dia tidak memperoleh. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tindakan yang kedua, ia tidak hanya mencari pekerjaan, tapi ia introspeksi diri. Dalam ayat yang ke-17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ia mulai berpikir, bodohnya saya ini. Saya masih punya ayah. Dan ayah saya itu memiliki banyak hal. Banyak orang yang tidak punya kaitan atau hubungan apa-apa dengan dia memperoleh makanan dari mejanya. Sedangkan saya ini anaknya mati kelaparan di tempat ini. Saudara, artinya ialah bahwa anak itu tidak hanya terfokus pada penderitaannya. Ia tidak menyalahkan situasi, ia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi ia kembali melihat kepada dirinya bahwa keadaan yang dialaminya adalah merupakan bagian konsekuensi daripada sikap hidupnya yang buruk.
Bukankah kadang-kadang ketika seseorang mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan, apalagi menderita, dia tidak introspeksi diri, justru ia menyoroti keadaan. Saya begini karena keadaan, saya begini karena orang ini. Tapi ia tidak pernah berpikir bahwa keadaannya juga merupakan andil atau akibat daripada sikap dan tindakannya. Hal yang positif yang dipikirkan oleh anak ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa ini Allah pekerjaan Roh Kudus. Ini Allah anugerah baginya. Dia masih berpikir tentang sesuatu yang baik. Ia masih membedakan bahwa tidak pantas saya berada dalam keadaan seperti ini. Dan hal yang lebih luar biasanya lagi, ia tidak pasif lalu kemudian ia menunggu nasib. Ia sadar bahwa masih ada langkah positif, masih ada langkah yang baik, yaitu kembali kepada Bapaknya. Seberapa banyak orang Kristen yang sudah berada di luar, setelah menikmati kehidupan duniawi, senang-senang di luar, lalu kemudian dia secara logika tahu bahwa dia bisa kembali kepada Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Tetapi sayangnya ialah bahwa ia menikmati penderitaan itu tanpa ingin kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita bersyukur bahwa anak ini muncul sebuah niat yang tidak hanya mengintrospeksi diri, menilai diri, lalu kemudian tinggal tetap dalam keadaan seperti itu. Hal yang berikutnya, kita melihat dalam ayat yang ke-18, ia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ya. Ia membangun tekad, ia membangun kesadaran dalam dirinya bahwa saya tidak mau terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Saya mau berubah, saya mau kembali, saya mau bangkit. Ini sesuatu hal yang benar. Ini sesuatu hal yang positif. Coba kalau dia kesalahkan, memang keadaannya sudah begini. Ya memang saya begini karena itu. Ia meracuni pikirannya, ia meracuni batinnya dengan pikiran-pikiran yang menyalahkan. Sekali lagi, pikiran menyalahkan orang lain, pikiran menyalahkan keadaan, adalah sesuatu yang tidak bisa menolong. Kitalah yang harus berubah. Bapak Ibu sepakat? Ya, mau orang lain seperti apapun terhadap hidup kita, kitalah yang menentukan apa yang lebih baik bagi diri kita sendiri, dan Tuhan akan menolong kita untuk memulihkan keadaan kita. Tidak cukup untuk menyalahkan orang dan menyalahkan keadaan. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Kita harus berubah, dan inilah yang jadi tekad dan kesadaran dari anak ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan tidak hanya cukup di situ saja. Ya, kan banyak orang itu yang punya niat baik, yang punya keinginan, yang punya tekad, tapi dia tidak mewujudkannya itu dalam sebuah tindakan nyata, dalam sebuah langkah. Ya, harus berubah. Kemudian kita melihat selanjutnya apa yang terjadi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapakku. Ada sebuah rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa kita membutuhkan perasaan bersalah ketika kita memang bersalah. Amin. Ada orang yang bersalah tapi dia tidak merasa bersalah. Yang salah adalah orang lain, yang salah adalah Tuhan. Ini tidak akan menolong. Justru ini akan membuat kita semakin jauh. Ya. Bersyukur bahwa Tuhan menggunakan penderitaan ini untuk menyadarkan anak ini. Karena itu, sekali lagi, penderitaan rupanya penting juga bagi setiap kita untuk menyadarkan kita. Ya. Dan dalam pengalaman orang-orang kudus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Tuhan menggunakan penderitaan sebagai alat untuk menyadarkan anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya ya, kalau ada pengajaran bahwa orang Kristen tidak dalam sewaktu-waktu tidak boleh mengalami penderitaan, dan penderitaan selalu dikaitkan dengan dosa, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang salah. Penderitaan, kesulitan Allah merupakan cara Tuhan untuk menegur kita.
Janganlah kita menggunakannya atau memahaminya sebagai sebuah hukuman. Ya, Tuhan tidak membenci kita, Tuhan menyayangi kita, dan Tuhan menggunakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi atas hidup kita untuk membuat kita berpikir, untuk membuat kita sadar, dan untuk membuat kita kembali kepadanya. Inilah yang terjadi dengan anak yang terhilang ini. Ya, perlu kerendahan hati, perlu mengakui bersalah, menyadari diri sebagai seorang yang bersalah. Kalau orang bersalah dan tidak menyadari bahwa ia bersalah, ini sudah kebal perasaannya, ini sudah bebal. Karena itu penting. Ia merendahkan dirinya, ya, dalam ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Walaupun saya dianggap tidak lagi punya kaitan, punya hubungan dengan Bapa, ya, hubungan yang paling dekat, ya, hubungan jauh, tapi saya masih berada di dalam naungan, di dalam lindungan, di dalam jaminan Bapa. Saya mau, ya. Tetapi Bapa punya pikiran tidak seperti itu. Anak tetap anak. Amin. Ia masih merentangkan tangannya, ia masih membuka hati. Kita akan lihat sebentar bagaimana bapaknya ketika anak itu muncul dari jauh. Kalau dulunya pergi keren, ya, sekarang mungkin kita bisa bayangkan anak ini dia keluar dengan mobil Mercy, dengan mobil BMW, dengan sepatu berapa harganya, baju necis. Sekarang dia kembali rambut gondrong, sudah brewok, bau lagi, ya. Tetapi dari jauh, ya. Gondrong dalam arti bahwa gondrong yang tidak terurus, ya. Ada gondrong anak-anak muda kita kan necis, ya, bagus, ya. Ini jombang camping, pakaiannya ini, ya tentunya bau. Tapi orang tua itu tidak peduli, ya. Mari kita lihat, ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Walaupun selama berapa waktu, Alkitab tidak jelaskan anak itu terpisah dari bapaknya berapa tahun, ya. Tapi kemungkinan karena keadaan itu, penampilan fisiknya sudah berubah. Kalau dulu keren, sekarang kremos, ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Seperti apapun kondisi anak itu, seperti apapun bau anak itu, bapaknya menciumnya. Mengapa? Karena anak itu ada di dalam hati bapaknya. Amin. Ya, anak tetap anak, ya. Baik, mari kita lihat sikap anak ini. Ia merendahkan dirinya, lalu kemudian ia memperoleh penerimaan dan pengampunan. Ini hal yang luar biasa, ya. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu seperti apapun anak kita, mari kita bersikap seperti bapak yang baik ini, ya. Ia tidak sebenarnya, ya, bisa saja dia menghitung-hitung berapa ratus juta kamu sudah habiskan keluar sana, ya. Berapa M kamu sudah habiskan ke sana. Sekarang kembali lagi, ya. Nah, ini sikap kakaknya, ya, sebenarnya, ya. Tapi bapaknya rupanya tidak peduli dengan itu. Tidak peduli berapapun M-nya di sana yang dihabiskan. Yang penting adalah anak itu kembali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya dalam introduction atau pendahuluan khotbah saya, kita bisa belajar bagian tema ini ada 3 hal. Yaitu yang pertama, sikap guru yang mendatangkan penderitaan. Yang kedua, penderitaan yang mendatangkan kesadaran dan pertobatan. Dan yang ketiga, mulianya hati seorang bapa. Ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, ia memperoleh penerimaan dan pengampunan yang luar biasa. Bahkan ia, ini yang saya kaitkan dengan ketika seorang bertobat, Allah melupakan segala kesalahan kita. Allah melupakan dosa kita. Ia tidak lagi mengingatnya. Ia membuang itu sejauh timur daripada barat. Sehingga ia pergi berlari, kemudian merangkul anaknya, menciumnya.
Saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Ini kalau kita melihat di dalam Alkitab ya secara umum memang ibu ada penekanan tertentu dalam budaya ya. Tapi kita melihat Alkitab menjelaskan gambaran tentang seorang bapa. Nah itulah sebabnya ya jangan bapak-bapak berkata bahwa hati kebapaan itu tidak ada yang lembut ya. Bagaimana Alkitab memberikan hati bapa yang begitu luar biasa terhadap anak-anaknya. Dan salah satu contohnya adalah hati bapa daripada seorang anak yang terhilang atau anak bungsu ini. Ia menerimanya. Dan ini adalah merupakan gambaran daripada hati bapa di surga. Nah kalau hati bapa di surga, keadaannya seperti ini seharusnya menolong kita. Ya kita tidak perlu jauh dan tidak perlu berpikir macam-macam. Ya. Kadang-kadang ketika orang merasa jauh dari Tuhan, ia sudah enggan untuk kembali. Nah ini juga yang seharusnya menjadi hati seorang bapa, hati seorang gembala, hati seorang guru, hati seorang mentor. Betapapun rusaknya, ya orang yang telah kita bimbing, anak kita yang telah bersama-sama dengan kita. Tapi ketika dia ingin kembali, terimalah dia apa adanya. Yang penting adalah pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Ya, karena itu jangan pernah permainkan Tuhan. Jangan pernah memainkan Bapa yang baik itu. Hargai dia. Apresiasi dengan kembalinya kita kepada Bapa di surga. Dan kita melihat bahwa Bapa itu bergembira, bersukacita. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak. Amin. Ini juga yang seharusnya dengan keadaan jemaat. Betapa kalaupun seorang pernah jauh, tapi ketika dia kembali, rangkul dia, terimalah dia, sambut dia dengan sukacita. Ya, jangan didiamkan, jangan digosipin. Terimalah dia. Dan inilah yang dilakukan oleh surga. Dan inilah yang kita harus lakukan dengan anak-anak kita, dengan jemaat kita. Karena itu, mari kita memahami dan mengerti tentang pertobatan yang sesungguhnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita bersukacita. Mari kita pahami dan mengerti dalam hati Bapa. Hati Bapa yang di surga. Betapapun dosanya kita, Ia akan merangkul kita. Ia akan menerima kita. Karena itu, hari seperti apa kehidupan kita hari ini? Tentunya ialah bahwa kita mengalami pengalaman. Kita punya pengalaman yang berbeda. Tapi kalau kita merasa jauh hari ini, kembalilah kepadanya. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Yang penting ialah mari kita bersungguh-sungguh bertobat. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Kristus, di mana melalui kelahirannya, pelayanannya, penderitaan dan kematiannya, Ia memulihkan kehidupan kita dengan Bapa di surga. Karena itu, mari setiap hari kita menilai, mengevaluasi diri kita. Kalau kita mengalami sebuah kesulitan atau bahkan penderitaan, tidak perlu menyalahkan situasi, tidak perlu menyalahkan orang lain. Sadar dan berbaliklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Musik ke depan. Mari saya harapkan kita semua berdiri dan kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Karena Engkau adalah Bapa yang maha baik, yang sangat baik. Kami sadar diri bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami tidak selamanya menjadi anak yang baik. Kami pernah menyimpang, menyeleweng, memberontak, membelakangi-Mu. Kami dapat belajar daripada sikap seorang anak yang hari ini menyadari tentang keadaannya. Penderitaan Allah merupakan sebuah momentum di mana Tuhan mengingatkannya. Bahkan juga kami untuk kembali kepadamu supaya kami tidak terhilang dan terpisah selamanya. Tuhan bicara kepada setiap kami hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami. Dan mampukan kami untuk merenungkan dan melakukannya. Siapapun kami pada hari ini. Kalau kondisi kami sama dengan anak yang terhilang ini, Tuhan terima kami, ampuni kami, dan kembalikan kami kepadamu supaya kami setia kepada Tuhan sampai kapanpun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih teguhkan firman-Mu ini. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah bersyukur untuk firman. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Baik, kita akan mengusaikan ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sari, juga untuk Ibu Asyu minggu lalu, ya. Tuhan memberkati. Ya, kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Kita nyanyi ayat 1 dan ayat yang ketiga saja. Sadar bahwa kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan menjelang selesainya, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bergembira, bersuka cita, diteguhkan oleh firman-Mu dan puji-pujian hari ini. Sehingga ketika kami pulang dengan sukacita, semangat, kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, juga hamba-Mu yang memimpin kami dalam firman, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, hamba-Mu yang bersaksi.
Kami percaya semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga sadar bahwa walaupun kami melayani bukan untuk upah, Tuhan memperhitungkan semua apa yang kami lakukan, sehingga janji firman-Mu dapat nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juga kami bersyukur dengan jemaat yang Tuhan sudah hantar untuk bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir atas kehadiran mereka hari ini. Terima kasih juga untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini, dalam minggu lalu. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk hamba-Mu Ibu Sari, juga hamba-Mu Ibu Asyu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, dengan sukacita dan hal-hal baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Berkati juga sebagai ibu rumah tangga, berkati juga dalam segala usaha dan pekerjaan, memberkati suami, juga memberkati anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati khususnya untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan itu kami akan refleksikan dalam setiap sikap hidup kami bersama Tuhan. Juga dengan sesama, bahkan kondisi atau keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini, di mana kami menyikapinya dengan bijaksana, dengan arif, dan kami tetap hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih. Yang berdoa juga Tuhan untuk kehidupan hubungan rumah tangga suami istri, anak orang tua. Kiranya Tuhan tolong supaya ada pemulihan, ada perbaikan, ada sukacita yang didapat. Demikian pun juga kalau ada hubungan-hubungan yang retak, yang bermasalah, biarlah cinta kasih Kristus itu menyadarkan kami, memulihkan kami, dan kami boleh menikmati kehidupan rumah tangga kami yang indah itu. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, sehingga mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan kami juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah pulihkan mereka. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Pak Agus, di mana beberapa minggu lalu masuk rumah sakit. Tapi Tuhan sudah tolong sehingga hamba-Mu keluar dan ada di rumah. Kami mohon pemulihan dan kesembuhan yang sempurna buat hamba-Mu Pak Agus. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain. Berdoa untuk Ibu Marta, hamba Ibu Asyu, dan juga Ibu Cynthia Maria. Tuhan, yang Kau memberkati, memulihkan kesehatan hamba-hamba ini. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka sakit lemah, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Tera, Dika yang boleh berkesempatan dalam ibadah hari ini. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka dengan rancangan Tuhan, kiranya mereka peka untuk mengikuti itu, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan mereka sebagai anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong Bapa, supaya mereka boleh memilih jalan yang benar, memilih jalan yang tepat bagi mereka. Dan kami mohon pemulihan daripada Allah. Keluarga Paragiman, kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk mengarahkan Tera dan Dika, sehingga mereka dapat menikmati kebersamaan sebagai keluarga besar. Bapa di sorga, hari ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga Pak Radiman yang ada di Jawa Timur, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka juga Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Thomas yang ada di Kalimantan, juga Pak Yohanes, Ibu Christine. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati mereka dengan segala keberadaan mereka di sana. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang berada dimanapun, Tuhan Engkau menyertai dan melindungi. Ya Bapa di sorga, hari ini juga kami mau berdoa Bapa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati kegiatan-kegiatan Natal dalam bulan Desember ini, baik Natal jemaat pada tanggal 11, demikian pun juga Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja. Tuhan Engkau berkati persiapan-persiapannya. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa untuk masyarakat yang ada di Cianjur. Tuhan Engkau tolong mereka pasca mereka mengalami bencana gempa,
ada anggota keluarga yang hilang, ada keluarga yang meninggal. Demikian pun juga mereka mengalami kerugian harta benda. Hibur dan teguhkan mereka. Dan biarlah dalam kondisi seperti ini mereka boleh mengintrospeksi diri untuk memilih jalan Tuhan yang benar sehingga mereka dapat dipulihkan. Ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di sana. Tuhan juga Engkau tolong mereka. Segala bantuan dari semua lapisan masyarakat, dari manapun Tuhan Engkau pakai mereka untuk dapat mendukung, menopang pemulihan masyarakat yang ada di Cianjur. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil lulus, naik kelas, lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka selesai kuliah, mereka diberikan pekerjaan dan juga profesi. Dan melaluinya mereka akan menjalani kehidupan. Anak-anak muda kami yang saatnya membutuhkan teman hidup, Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka memperoleh pendamping hidup yang setia, yang seiman, yang dapat mendukung mereka untuk hidup produktif, melayani di tengah-tengah dunia ini. Gereja Kemajuan Indonesia, kami doakan biarlah Tuhan Engkau berkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah daerah, jemaat-jemaat lokal, kerjasama pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa buat penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati supaya semua pengambil-pengambil keputusan, pemimpin-pemimpin negeri ini boleh bersatu hati untuk dapat membawa Indonesia ke masa depan yang penuh harapan. Terima kasih juga untuk jemaatmu hari ini. Kalau ada di antara kami yang punya pergumulan khusus yang walaupun tidak disebutkan dan kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Dan ketika jemaatmu berseru kepadamu, ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa, Engkau lawan dan pulihkan, jawab sesuai dengan kebutuhan mereka Bapa. Makasih juga untuk persembahan umatmu hari ini, baik persembahan persepuluhan Jati Iman, persembahan kolektor, persembahan untuk Natal. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kami nyatakan kasih kami, kepedulian kami, tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Tuhan Engkau membalas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Ada banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan jadi kebutuhan kami tidak tersebut dalam doa ini. Tuhan Engkau sempurnakan dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak terima kasih. Dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sali-salinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat berkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu mendatang.